Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Multiana, mahasiswi agribisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang budidaya kelapa sawit. Yang dimana kita awali dari tahap pembibitan dulu ya. Dalam pengelolaan pembibitan, ada 3 faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemilihan kecambah atau bibit unggul. Yang kedua, pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Dan yang ketiga itu seleksi bibit. Pemilihan kecambah dilakukan untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Standar kecambah yang berkualitas yaitu yang dimana secara visual kecambah unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal, sedangkan secara genetik kecambah unggul sudah terjamin kualitasnya dengan adanya sertifikat. Yang selanjutnya itu pemeliharaan. Memelihara kecambah jenis unggul dilakukan agar mendapatkan bibit siap tanam yang baik. Pemeliharaan yang dapat dilakukan yaitu penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya itu seleksi bibit. Seleksi bibit dilakukan pada 4 tahap. Tahap pertama, bibit berusia 4 bulan. Tahap kedua itu bibit berusia 6 bulan. Tahap ketiga 8 bulan. Dan tahap keempat itu bibit sebelum ditanam ke lapangan. Tahap selanjutnya adalah penanaman. Namun, sebelum masuk ke tahap penanaman, dilakukan terlebih dahulu pengajiran, yang dimana guna untuk menentukan tempat penanaman kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang ditentukan. Setelah itu, pembuatan lubang tanam dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum proses tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tahap ini bertujuan untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal dan mempermudah penyerapan pupuk ke dalam tanah dan mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Kemudian penanaman. Large bag dilepas terlebih dahulu dengan cara disobek, lalu bibit diletakkan ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Bibit harus berdiri benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Tahap selanjutnya adalah identifikasi pokok. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejala dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar, yang kedua bercak orange, yang ketiga anak daun pada pelepah sempit memanjang, yang keempat pelepah daun tegak, yang kelima anak daun keriting dan pelepah daun sangat pendek, yang keenam bercabang atau bertunas, yang ketujuh pohon kerdil atau kurus karena hama penyakit, dan yang kedelapan pohon raksasa tetapi tidak berbuah. Sedangkan pada bagian generatif, gejalanya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga, buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Yang keempat, pokok steril atau tidak berbuah. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Dalam pemeliharaan tanaman ada yang namanya konservasi tanah. Konservasi tanah dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Karena kesuburan tanah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Selanjutnya, pengendalian lalang. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, lalang perlu dikendalikan.
Apabila kondisi kebun hanya ditumbuhi sedikit lalang, bisa dikendalikan dengan wiping lalang atau mengusap permukaan daun dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Sedangkan pada pertumbuhan lalang yang meluas, dapat dikendalikan dengan cara menyemprot total. Selanjutnya, garuk piringan. Kondisi piringan yang bersih dari gulma dapat menghindarkan tanaman dari hama dan infeksi penyakit. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan alat garuk, dicabut, maupun dibabat. Selanjutnya ada penyemprotan piringan, pasar pikul dan TPH, terus ada pembongkaran tanaman pengganggu, dan ada pembabatan pakisan di gawangan. Tahap selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan digunakan untuk menambah atau meningkatkan unsur hara pada tanah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pada tanaman. Pupuk yang digunakan pada tanaman kelapa sawit yaitu urea, fosfor, kalium, magnesium, dan boron. Tahap selanjutnya adalah hama dan penyakit. Hama adalah serangkaian serangga dan hewan yang merusak tanaman. Sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme, baik itu cendawan, bakteri, virus yang merusak tanaman. Adapun jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit adalah yang pertama, ulat api atau kantong. Hama ini biasa memakan daun. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara manual, biologi, dan kimia, yaitu dengan cara mengutip kepompong yang ditemui di piringan gawangan, memperbanyak semut angkrang yang merupakan predator, kemudian penyemprotan. Namun, penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak, karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Yang kedua, tikus. Hama ini biasanya memakan buah. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara pengumpanan atau racun. Yang ketiga ada kumbang tanduk. Dalam serangan ringan dari hama ini dapat menyebabkan pelepah daun menjadi patah. Sedangkan apabila menyerang titik tumbuh, dapat menyebabkan tanaman itu mati. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan dan penanaman kacangan penutup tanah. Yang keempat ada penyakit busuk tandan yang menyebabkan busuk buah. Untuk pengendaliannya melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk, membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk. Yang kelima ada penyakit tajuk, dan yang keenam ada penyakit busuk pucuk. Selanjutnya perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik agar tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, pada tanah gambut dan daerah rendahan dibuat saluran atau parit drainase. Agar parit yang sudah dibuat berfungsi dengan baik, diperlukan perawatan parit. Tahap selanjutnya adalah panen atau potong buah. Kriteria matang adalah beberapa gerombolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS, dan semua buah yang sudah matang harus dipanen. Di mana cara-cara proses panen yaitu potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan alat yang tepat. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Berondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena berondolan mempunyai minyak di atas 40%. Gagang tandan dipotong mepet. Tandan dan berondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, berondolan ditumpuk terpisah di TPH. Hasil panen harus segera dikirim ke pabrik untuk menjaga kualitasnya tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang berfungsi dengan baik merupakan hal yang terpenting untuk dilakukan. Selain itu, kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses
pengangkutan hasil panen tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan kualitas rendemen yang dihasilkan tinggi. Sekian materi mengenai budidaya kelapa sawit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu di paparan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.